Direktur Gunawan, Anda adalah pemimpin terkemuka di bidang kecerdasan buatan. Kami sangat tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Sudah aku katakan, aku hanya melayani Institut Riset Aruna. Direktur Gunawan, kudengar Anda menderita racun surya. Saat berusia 24 tahun, nyaris meregang nyawa. Aku kepanasan. Tolong aku. Lima tahun lalu, racun suryaku kambuh. Untung ada seorang wanita yang menyelamatkanku. Tapi, sudah 5 tahun aku mencarinya, tapi tak ada kabarnya sama sekali. Direktur Gunawan, aku sudah mengembangkan obat untuk racun surya. Asalkan Anda. Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan? Kalau kau tak bisa digunakan untuk negaraku, maka aku tak bisa membiarkanmu hidup. Aku menaruh obat pemicu racun surya di dalam temu. Arga Gunawan, hari ini kau pasti akan... Naya pasti suka. Kamu ini, jalan kok gak lihat. Jalan. Tolong aku. Cari di gang depan. Sembunyi. Nona, laki-laki setinggi itu. Masih kelihatan. Dia menabrak kueku ke arah sana. Pak, Anda baik-baik saja? Mau kubawa ke rumah sakit? Brengsek, seharusnya kubiarin saja kau ditangkap orang-orang itu. Racun suryaku mereda? Tetua Gunawan pernah bilang, hanya tubuh dingin murni yang bisa menyembuhkan racun suryaku. Jangan-jangan, dia adalah wanita yang menyelamatkanku 5 tahun lalu. Direktur Gunawan. Anda baik-baik saja? Ima Pratama, perempuan 5 tahun lalu itu sudah ditemukan? Waktu itu, saya hanya bisa melacak. Dia dibawa oleh Tetua Gunawan. Tapi saat saya temui Tetua Gunawan, dia sudah sakit parah, nyawanya di tanduk. Saat akan meninggal, dia berpesan agar Anda memperlakukan dengan baik. Katanya, dia bisa membantu Anda menyembuhkan racun sebelumnya. Setelah Tetua Gunawan meninggal, jejak ini pun terputus. Direktur Gunawan, Anda ini racun surya Anda mereda? Apakah itu perempuan itu? Tidak pasti. Dia sepertinya tidak ingat saya. Bima Pratama. Selidiki di mana mereka tinggal. Baik. Lelaki brengsek yang membalas budi dengan kejahatan. Sungguh pantas mati. Tidak boleh. Hari ini, ulang tahun keempat Naya. Jangan bawa emosi buruk padanya. Naya. Mami sudah pulang. Rindu Mami? Kalian sedang apa? Dimas Saputra. Hari ini, ulang tahun keempat Naya. Bagaimana bisa kau bawa perempuan lain pulang? Begitukah caranya jadi ayah? Dimas Saputra, kamu tak tahu malu. Kak Dimas. Kenapa kamu belum juga cerai dengan perempuan kusam ini? Laras Wijaya. Aku sebentar lagi akan bekerja di Institut Penelitian Sains, segera meraih sukses besar. Perempuan kusam sepertimu sama sekali tidak pantas untukku. Kalau paham situasi, ajukan cerai sendiri. Keluar tanpa harta. Yang selingkuh jelas-jelas kamu. Berdasarkan apa kau menyuruhku? Keluar tanpa harta. Mau dihormati malah ngeyel ya? Kalau kau masih banyak bicara, aku akan jual anak tak berguna ini ke pegunungan.
untuk jadi calon istri asuhan orang lain. Aku akan membuatmu tak bisa menemuinya seumur hidup. Naya di mana? Naya di mana? Naya di mana? Naya di mana? Naya pergi kemana? Katakan padaku, Naya pergi kemana? Di mana Naya? Ah, Aku mana tahu. Mami. Naya. Mami. Naya. 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 Jangan nakuti Mami. Naya, bangunlah Naya. Naya. Cuma kedinginan sebentar saja. Jangan pura-pura. Kalau ada apa-apa dengan Naya, aku pasti tak akan membiarkanmu. Naya. Mami tak akan biarkan kau kenapa-kenapa. Naya. Tolong, ada yang bisa bantu aku? Naya. Kau. Tuan, anakku, dia kena radang dingin. Kumohon selamatkan dia. Kumohon. Anak ini, kau sudah menikah. Anakku sudah sekarat. Kumohon bantu dia. Bima, Direktur Gunawan. gadis kecil ini demam tinggi. Cepat bawa ke rumah sakit. Ya, Cepat bawa ke dalam mobil. Nyalakan penghangatnya. Bisa jalan? Dia sudah menikah. Anaknya sudah sebesar ini. Dia seharusnya tidak mungkin. Itu wanita 5 tahun lalu. Dokter, bagaimana anak saya? Lupus. Kondisinya sangat kritis. Biaya pengobatan minimal 500.000. Silahkan persiapkan. Lupus. Penyakit keturunan keluarga saya. Kenapa anaknya bisa... 5 tahun lalu, tanggal 5 Februari, kau di mana? Lepaskan. Kau sakiti aku. Jawab. 5 tahun lalu, malam pertama pernikahan saya dengan suami. Bersama suami saya. Kenapa? Malam pertama, Laras tak mungkin di malam pertama meninggalkan suaminya untuk bersamaku. Bukan dia wanita malam itu. Maaf. Salah paham. Tuan, kau antar saya dan Naya ke rumah sakit. Saya berterima kasih. Hal buruk yang kau lakukan dulu, saya maafkan. Tapi jika kau masih menyakiti saya akan lapor polisi. Direktur Gunawan. Cari institut mencari. Ayo pergi. Katanya takkan melepaskanku. Masih telepon aku untuk apa? Dimas, Naya kena lupus. Butuh 500.000. Bisakah kau? 500.000? Kau merampok? Tak ada uang. Hello? Hello? Lupus bisa mematikan. Kak Dimas, tak mau selamatkan anakmu. Anak apa? Itu anak haram. Malam pernikahan 5 tahun lalu, seorang tua bernama Gunawan menemui saya. Katanya mau membeli malam Laras Wijaya. Aku setuju. Lalu minta 2 juta. Aku menipu Laras Wijaya pergi ke tempat yang dijanjikan. Setelah tanya orang lewat, baru tahu. Ternyata yang tinggal di sana adalah Direktur Institut Riset Sains Nasional. Tak lama kemudian, dia hamil dengan anak haram si tua itu. Kalau bukan karena kakekku bilang dia punya tubuh dingin murni, nasibnya bagus, dan melarangku menceraikannya, aku sudah lama mengusirnya.
Tapi sekarang, si tua itu sudah mati. Besok aku akan membuangnya. Angkat telepon. Aku harus bagaimana? Direktur Gunawan. Racun surya kambuh lagi. Setelah Anda mencium Nona Wijaya, Rakun Surya mereda. Aku akan cari dia. Cepat Nona Wijaya. Lepaskan aku. Memangnya ada urusan mendesak apa? Putriku sedang menungguku untuk operasi. Dia kenapa? Ah, brengsek. Ah, Asalkan kau menikah denganku. Aku akan berikan semua yang kau mau. kau gila. Aku punya suami. Suami yang di hari bersalju seperti ini. Mengusirmu dan putrimu keluar rumah. Suami yang tak peduli seperti itu. Lebih baik tidak usah ada. Tapi aku juga tidak mau menikahi brengsek sepertimu. Aku Direktur Institut Riset Kota Kaisar. Asalkan kau menikah denganku. Uang, kekuasaan, sumber daya, semua yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Dia ternyata Direktur Institut Riset Sains Nasional. Menikahlah dengannya. Biaya operasi Naya pasti teratasi. Tapi, Nona Wijaya, pertimbangkanlah baik-baik. Tapi putrimu, tak punya banyak waktu untuk menunggu. aku setuju. Tapi 500 juta, aku mau sekarang. Bisa. Nomor rekening. Sudah ditransfer. Besok sore jam 3, kantor catatan sipil. Setelah kau selesai bercerai, kita akan pernikahan. Dimas Saputra. Besok, aku setuju bercerai denganmu. Halo, Ibu Wijaya. Kamu di mana? Putrimu sudah sadar. Aku segera ke sana. Sayangku akhirnya bangun. Mami. Ayah di mana? Apa dia marah? Aku tidak sengaja menangis. Di luar terlalu dingin. Naya sayang. Yang menguncimu di balkon itu, ayah jahat. Kita tinggalkan dia. Mami cari ayah baru untukmu, ya? Ya. Ayah dan tante jahat memaki Mami. Naya benci dia. Naya mau ayah baru. Naya sayang, cepat tidur ya. Besok Mami ajak kamu cari ayah baru. Sudah tidur? Naya pasti akan menyukainya. Kau masih punya kesadaran diri. Tahu dirimu tak pantas untuk Kak Dimas. Untuk wanita simpanan tak tahu malu sepertimu, baru pantas dapat sampah busuk. Kamu? Kak Dimas, lihat dia. Dia bilang kamu sampah. Dia Kuma. Bisa omong kosong sebentar doang.
Kalau tinggalkan aku, mana ada tempat tinggal? Dan si beban ini cuma bisa nunggu mati aja. Hahaha. Naya juga anak kandungmu. Kamu tega mengutuknya. Anak apa? Cuma anak tak berguna. Apa maksudmu? Mommy, apa itu anak haram? Laras, kamu belum tahu ya? 5 tahun lalu, malam pengantinmu, Kak Dimas sudah jual keperawananmu. Hah, yang tidur denganmu adalah pria tua botak gendut. Kamu anak si tua dekil. Kamu anak si tua dekil. Tidak, aku bukan anaknya. Bukan. Apa dia berkata benar? Betul. Tahu kenapa bertahun-tahun ini aku tak pernah sentuh kamu? Karena aku jijik, kamu kotor. Hahaha. Dimas Saputra, kamu bukan manusia. Bajingan. Kamu bukan manusia. Aduh, cukup. Sakit? Kak Dimas, wajahmu rusak. Laras Wijaya, berani-beraninya kau menggaruk wajahku. Gue bunuh lo. Berhenti. Siapa kau? Apakah ayah baruku? Ya, aku ayah barumu. Tunangan Laras Wijaya. Tunangan. Oh, makanya kau mau bercerai dari Kak Dimas. Ternyata sudah punya lelaki benalu. Bagus, Laras Wijaya. Kau berani selingkuh di belakangku? Gue habisi kau. Aduh. Kau yang cari mati. Wah, ayah baru keren sekali. Aku suka ayah baru. Aneh. Kok rasanya gadis kecil ini sangat menggemaskan, ingin dekat. Kau baik-baik saja, Kak Dimas? Kau tahu siapa Kak Dimas? Dia akan masuk Institut Riset Sains Nasional. Talenta unggul nasional. Kalau kau lukai dia, nyawamu pun tak cukup untuk ganti rugi. Masuk Institute Reset Science? Sampah sepertimu. Pantas? Pantas atau tidak, bukan kau yang tentukan. Kebetulan. Urusan ini. Justru aku yang berwenang. Omong kosong. Kalau kau memang berwenang, gua akan berlutut padamu. Baik. Berlututlah. Ingat kata-katamu. Bima Pratama, tolong urus sesuatu. Laras Wijaya, orang sombong. Yang suka membual. Cuma wanita murahan seperti kamu yang mau terima dia. Hello, Kak Lestari? Dimas Saputra, saya beritahu resmi. Anda tak perlu datang. Apa? Saya tak perlu datang? Bukan, Kak Lestari. Saya kan sudah lulus wawancara. Masa tidak jadi? Kak Lestari, kasih kesempatan lagi dong. Boleh, kan? Kak Lestari. Ternyata, Institut Riset Sains Nasional juga tak butuh talenta seperti Anda. Laras, kau. Tuan Saputra. Sujud. Kau yang ngatur ini ya? Siapa kau sebenarnya? Oh, lupa. Perkenalkan, ini Direktur Institut Riset Sains Nasional, Arga Gunawan. Orang yang kau idam-idamkan, talenta unggul nasional. Kepala Akademi Sains. Orang yang tidur dengan Laras dulu. Yang tidur dengan Laras? Bukannya pria tua jelek. Kok masih muda begini? Ini tidak mungkin. Pria tua jelek? Lebih tinggi darimu, lebih tampan darimu, dan lebih kaya darimu. Kalau dia pria tua jelek, maka kau babi hutan. Tak disangka wanita ini punya sisi lucu dan menggemaskan. Laras Wijaya, jangan keterlaluan. 보호하는 건 당연하지. Berarti yang tidur dengannya? Diam. Tapi cuma Akademi Sains. Kalau nggak mau pergi, ya sudah. Aku, Dimas Saputra. Banyak tempat lain yang mau terima aku. Ayo, pergi. Kamu. Aku tahu kamu nggak bakal menepati janji. Jadi, aku bantu kamu. Brengsek, layak dijilas. Ceh,
Sudah jam 3, ayo kita daftarkan pernikahan. Barusan, terima kasih. Kamu istriku. Melindungimu adalah kewajibanku. Tapi sebagai kepala Akademi Sains, tidak boleh ada berita negatif. Kedepannya, jangan menindas dengan kekuasaan. Maaf. Aku mengerti. Apa aku terlalu serius? Oh, iya. Tendanganmu barusan juga lumayan. Sudah, ayo kita daftarkan pernikahan. Daftar nikah? Kalau mama dan ayah baru sudah daftar nikah. Apa Naya? Bukan lagi anak haram. Anak haram. Ayah barusan bilang, Naya anak haram. Kata mama dan... Ayah barusan bilang, Naya anak haram. Kata mama dan... Naya, mama. Naya. Jangan dengarkan omongan sembarangan mereka. Mereka tidak suka mama. Makanya, bilang Naya begitu. Naya selamanya adalah malaikat kecil mama. Mama selamanya sayang Naya. Naya juga sayang mama. Demi perempuan simpanan, berani memaki anak kandung sendiri anak haram. Mantan suami Laras Wijaya ini benar-benar brengsek. Sudahlah. Ayo kita pergi. Dalam sehari, menikah, lalu bercerai. Sungguh luar biasa. Ayo, pulang. Untung Arga Gunawan tak minta tidur bersama. Tapi, harus kuberitahu dia, pernikahan ini cuma sementara. Nanti kubayar dia kalau sudah punya uang. Lalu bercerai. Celaka. Racun surya kambuh lagi. Arga Gunawan, kau belum tidur? Pas sekali, aku mau bicara denganmu. Kau kenapa? Tidak enak badan. Arga Gunawan, kau mau apa? Karena kau sudah kujual beli, kau harus melayaniku dengan baik. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Jangan. Arga Gunawan. Kalau kau berani memaksaku, pasti ku hajar kau. Pukulanku sakit sekali, Senggu. Pelan-pelan. Atau, ku hajar kau. Pukulanku sakit sekali, Senggu. Baik. Akan kuperlakukan pelan. Jangan. Jangan. Tapi, aneh. Aku ingat jelas ada. Mommy. USAP ini. Belas kasihan palsu. Naya. Naya. Mami di sini. Mami di sini, sayang. Naya kira. Mami tidak mau Naya lagi. Mana mungkin. Mami sangat sayang Naya. Mami takkan pernah meninggalkan Naya. Aku akan gendong dia tidur dulu. Aneh. Kenapa melihat gadis kecil ini menangis? Hatiku malah sakit. Harus cepat cari uang untuk dikembalikan ke Arga Gunawan. Lalu,
bercerai. Bukannya kau bilang kepala Institut Riset Sains Nasional itu Tua bangka? Kok masih muda? malah menikahi perempuan itu? Aku juga tak paham. Kuasa Arga Gunawan sangat besar. Sekarang, perempuan itu akan menindas kita dengan sombongnya. Kita harus cepat pisahkan mereka. Kalau tidak, kalau mereka tahu, Kita hancur. Kau benar. Laras Wijaya paling sayang si anak haram itu. Bagaimana kalau kita manfaatkan si anak haram itu untuk memancingnya datang? Lalu cari beberapa gelandangan untuk memperkosanya. Arga Gunawan pasti tak mau lagi padanya. Pagi-pagi begini. Kata dokter, Naya harus makan yang hambar. Aku akan belikan bubur untuknya. Terima kasih. Hati-hati. Awan, Awan akan selalu lindungi pemilik. kamu baik-baik saja? Baik, tapi ini... Kuma, sampah busuk saja. Ah, Kamu urus anak dulu. Bubur, nanti akan kukirimkan. Selamat pagi, Nyonya. Serahkan padaku. Aku yang urus. asisten Pratama. Barusan drone ini maksudnya menyerang Arga Gunawan. Direktur Gunawan adalah pemimpin pengembangan AI. Dia pegang terlalu banyak rahasia. Banyak yang ingin dia mati. Tapi jangan khawatir. Ada Direktur Gunawan. Anda akan baik-baik saja. Asisten Pratama. Anda tahu kenapa Arga Gunawan menikahi saya? Untuk bertahan hidup. Apa? Direktur Gunawan sejak lahir mengidap racun surya. Saat kambuh, seluruh tubuh terasa seperti terbakar. Bahkan Mahaguru meramal dia takkan hidup sampai usia 30. Kemarin dulu, dia dijebak negara Sakura. Racun suryanya kambuh. Tapi, setelah berciuman dengan Anda, gejalanya mereda. Ternyata dia bukan main kasar, melainkan karena racun surya. Lalu, Kenapa saya bisa mengobati racun suryanya? Bima Pratama, waktunya pergi. Baik. Nyonya Gunawan, demi keselamatan hidup Direktur Gunawan, dan demi perkembangan kecerdasan buatan negara, saya mohon. Bantu dia dengan baik. Saya mohon. saya mengerti. Dia tokoh besar riset, tapi mengidap penyakit berat, dan terus dikejar musuh. Arga Gunawan. Cukup kasihan juga. Ternyata perempuan ini bisa meredakan racun surya. Arga Gunawan harus segera laporkan ke Tuan Hartono. Saya ingat Ketua Gunawan pernah bilang, gadis dingin mutlak bisa menyembuhkan racun surya. 당신이 정말 Selidiki perempuan ini baik-baik. Siap. sudah ketemu perempuan 5 tahun lalu. Belum. Tapi, di catatan tangan Tetua Gunawan, kami temukan cara menyembuhkan total. Dalam catatan tangan Tetua Gunawan tertulis, gadis dingin mutlak adalah penawar racun surya. Hanya perlu penyatuan panas dan dingin, maka bisa sembuh total. Dan kedua pihak diuntungkan. Batang langit dan cabang bumi, tahun, bulan, hari, jam. Dalam 8 aksara nasib ini, gadis berjejak dingin juga bisa menetralkan racun. Hanya saja, Hanya saja apa? pihak lain tak tahan menanggung racun surya. Tubuh akan pecah lalu tewas. Pantas saja. Ternyata, Laras Wijaya berjejak dingin dalam 8 aksaranya. Sekarang racun suryaku masih bisa dikendalikan dengan susah payah. Pastikan tambahkan lebih banyak orang. Segera temukan orang itu 5 tahun lalu. Baik. Tapi, Direktur Gunawan, bagaimana jika kita tidak bisa segera menemukan gadis dingin mutlak itu? Jika tidak ditemukan gadis dingin mutlak itu, maka hanya bisa mengorbankan Laras Wijaya. Benar, gadis kecil ini pulih dengan cepat. Bawa dia untuk USG jantung lagi.
Nak, ikut saya ya. Baik. Dengar kata kakak perawat. Ya, pergilah. Lupus adalah penyakit kronis. Perawatan lanjutan butuh biaya 450 juta rupiah. Anda perlu bersiap. Saya paham, Dr. Santoso. Semua gara-gara si brengsek 5 tahun lalu. Kalau bukan dia, Naya takkan menderita seperti ini. Dr. Santoso, Ada hal lain, Nona Wijaya? mau tanya. Tahu cara mengobati racun surya? Racun surya? Itu penyakit langka. Saya tahu beberapa titik akupresur. Pijat di situ pasti efektif. Tolong ajari saya. Saya mohon. Mau belajar? Baiklah, silakan duduk. Bukankah itu Laras Wijaya? Belum sempat kami bertindak, dia sudah tak tahan duluan. Hah, Tunggu saja, nanti Arga Gunawan lihat video ini. Lihat, dia masih mau kamu? Nona Wijaya. Titik akupresur tadi, sudah hafal? Ya, sudah hafal. Zaman sekarang, mau belajar. Pia titik akupresur. Anak muda seperti itu jarang. Kamu hebat. Terima kasih, Dr. Santoso. Dimas Saputra, mau apa? Mau lihat anak saya? Bukannya katanya dia, bukan anak kandungmu. Tepat untuk menghilangkan keraguan Laras Wijaya, agar dia tidak menyelidiki. Kebenaran 5 tahun lalu. Bohong. Seperti kamu ini, dada tidak ada, pantat tidak ada, perempuan kusam. Jangan-jangan, kamu sungguh pikir ada lelaki tua mau kamu? Ternyata tidak dijual ke lelaki tua. Syukurlah, syukurlah. Dokter bilang lupus itu penyakit kronis. Butuh 500 juta lagi. Tak ada uang, si parasit macam ini masih mau aku keluarkan uang. Ku beritahu kamu, lebih baik dia mati sakit saja. dia kan anak kandungmu sendiri. Memang kenapa anak kandung? Bukan anak laki-laki pula. Cuma anak tak berguna. Kak Dimas sudah membesarkannya bertahun-tahun. Sudah berbuat semaksimal mungkin. Kamu diam. Aku tak izin kamu bicara begitu tentang dia. Tak izin, aku tetap akan memati. Parasite. Cuma pantas dijual ke gunung. Jadi teman istri asuhan. Pengganggu. Berani kamu pukul aku? Tangkap dia. Memang kamu yang kupukul. Lepaskan aku. Aduh. Tadi bukannya sangat sombong. Sekarang kan cuma bisa jadi sasaran penindasan kami. Laras Wijaya. Lawan 2 orang sendirian. Kamu terlalu bodoh. Citra Permada. Suamiku kepala Institut Riset Sains Nasional. Berani kamu sentuh aku, kamu cari mati. Cuma sampah, tak ada yang mau. Anak tak berguna saja. Nanti ku coreng wajahmu. Jangan, lihat dia masih mau kamu atau tidak. Jangan. Jangan ganggu mamiku. Aduh. Bocah sialan. Berani-beraninya kau gigit aku. Mau mati? Jangan ganggu ibuku. Kubunuh kau. Bunuh aku? Kurasa Kau yang pantas mati. Naya. Aduh. Naya. Mami, sakit, Mi. Tenang, tidak apa-apa, Naya. Aduh. Tidak apa-apa. Mami bawa kamu ke dokter ya. Siapa yang izinkan kau pergi? Minggir. Tidak. Dia menggigitku. Harus sujud minta maaf. Apa? Dimas Saputra. Suruh dia minggir, cepat. Kepala Naya terluka. Aku harus bawa dia ke dokter. Tidak lihat anak haram ini, gigit tangan Citra sampai berdarah. Suruh dia berlutut cepat, minta maaf. Kepala Naya sampai pecah. Dia cuma lecet sedikit. Kau masih mau dia sujud minta maaf? Kau masih manusia, tidak? Kalau salah, harus minta maaf. Kak Dimas, ini namanya membela kebenaran, bukan keluarga. Lutut atau tidak? Kalau tidak, jangan harap pergi. Benar. Kalian sungguh tak tahu malu. Minggir, rebut anak itu. Suruh dia berlutut, sujud minta maaf. Lepaskan. Jangan sentuh anakku. Hentikan.
Arga Gunawan. Tolong selamatkan Naya. Ayah datang menyelamatkanku. Kepalanya lecet di belakang. Bima Pratama. Segera hubungi ahli bedah terbaik untuk mengobatinya. Baik, Direktur Gunawan. Jangan pergi. Masalah tadi belum selesai. Citra Permata, kamu mau sampai kapan? Kalau kamu tidak mau menggores wajahku, Naya akan menggigitmu. Lagi pula, dia masih sangat kecil. Kamu langsung lempar dia ke tembok. Apa kamu masih manusia? Apa katamu? Dia mau menggores wajahmu. Luka di kepala Naya bagaimana? Direktur Gunawan, Anda salah paham. Semua gara-gara Laras Wijaya selingkuh. Kami tidak tahan melihatnya. Hanya ingin membela Anda. Benar-benar. Omong kosong. Saya punya bukti. Anda lihat. Ada atau tidak? Lihatlah tangan mereka bergandengan di bahu. Dan lihat ini. Aduh. Hampir masuk ke dalam baju. Astaga, ini bukan selingkuh. Lalu, apa lagi? Itu Dr. Santoso mengajari saya terapi. Terapi? Menurutku ini pijat porno. Hahaha. Semuanya, diam. Apa dia percaya Dimas Saputra? Dengan titik kolam angin sebagai acuan. Titik penyangga besar. Titik pusat bahu, bahu dan leher. Director Setiawan. Titik akupresur yang saya sebut benar kan? Benar, dilihat dari titik-titiknya. Dokter ini memang sedang terapi. Kau masih mau cari alasan apa lagi? Kalau bukan karena kau dan dokter itu berbuat mesum, mana mungkin aku salah paham? Betul, itu karena kau tak tahu batas diri. Wajar kalau kau dicurigai. Kalian sungguh tak tahu malu. Director Setiawan. Kedua orang ini terang-terangan memfitnah dokter rumah sakit Anda. Bagaimana Anda akan menanganinya? Kalian berdua akan dimasukkan dalam daftar hitam rumah sakit ini. Dilarang masuk selamanya. Ini rumah sakit swasta terbaik di kota Kaisar. Anda tidak bisa. Banyak bicara lagi, aku langsung telepon polisi. Terima kasih tadi. Kalau hari ini tidak ada Anda, aku tidak tahu harus berbuat apa. Laras Wijaya, sudah kukatakan padamu. Aku ini kepala Institut Riset Sains Nasional. Skandal tidak boleh terjadi. Maaf, aku tidak tahu akan bertemu dia. Nona Wijaya. Anda belum pergi. Metode pijat yang baru saja kau ajarkan untuk meredakan racun surya itu. Pada jam 9 sampai 11 malam. Efeknya paling baik. Jangan lupa. Terima kasih, Dr. Santoso. Ternyata itu semua untukku. Anda sungguh perhatian. Tapi lain kali, aku tidak berharap kejadian seperti ini terulang lagi. Tenang saja, aku pasti tidak akan merepotkanmu lagi. Aku janji. Bukan soal merepotkanku. Tapi kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Aku tidak ingin lagi melihat mereka mengganggumu. Tak kusangka, Arga Gunawan. Tidak seganas yang kubayangkan. Apa? Oh, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku ingin kerja. Pengobatan putriku ke depan butuh biaya. Aku ingin cari uang untuknya. Di kartu ini ada 500 juta rupiah. Memberi ikan tak sebaik mengajarkan memancing. Aku sangat berterima kasih kau mau membantuku. Tapi, aku lebih ingin punya pekerjaanku sendiri. Institut Penelitian Sains sedang buka lowongan untuk riset robot. Masih butuh orang. Wah, bagus sekali. Itu memang jurusanku waktu kuliah. Kalau begitu, besok akan kusuruh Bima Pratama. Aturkan wawancara untukmu. Soal berhasil atau tidak, itu tergantung dirimu. Haha, terima kasih. Sekarang aku tak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan ke depannya. Director Gunawan. Asisten pertama, bagaimana kondisi putriku? Kekar otak ringan. Dokter sarankan dirawat dan diamati seminggu. Baik, aku akan langsung menjenguknya sekarang. Aku temani kau. Ayah, peluk Naya. Naya, jangan ganggu ayahmu. Naya, lukanya masih sakit? Ayah tiupkan biar enakan. Arga Gunawan ternyata punya sisi lembut juga. Sudah tidak sakit lagi, berkat dokter yang ayah cari untuk Naya. Ayah yang terbaik. Naya baik-baik saja, itu yang penting.
Baru saja saya bilang, gadis kecil ini cantik sekali. Ternyata, mirip ayahnya. Kalian berdua, ayah dan anak ini, mirip sekali wajahnya. Memang mirip denganku. Jangan-jangan Dokter, ada salah paham. Ini anak saya dari mantan suami. hampir lupa. Laras Wijaya bukan wanita dari 5 tahun lalu. Naya, juga mustahil anakku. Saya keliru. Obat saya taruh di meja. Minum sesuai dosis. Ada masalah, tekan bel. Terima kasih, dokter. Bagaimana, sayang kecil? Masih sakit di mana? Ada. Tidak enak di mana? Mami, aku lapar. Dasar kamu, nak, bikin Mami kaget setengah mati. Naya tahu salah. Naya paling sayang Mami. Bima, beli makanan. Mau makan apa? Ikan, tapi yang dikukus. Jangan yang dimasak kecap. Naya, ini ayah yang traktir. Jangan terlalu pilih-pilih. Tidak apa-apa. Gadis kecil ini seleranya sama denganku. Aku juga suka ikan kukus. Ayah juga suka. Hore, makan ikan kukus. Direktur Gunawan, waktunya kembali ke institut. Jangan lupa wawancara besok jam 9. Tak disangka, anak kecil ini tak hanya mirip Direktur Gunawan, makanan kesukaannya pun sama persis. Yang tak tahu, bakal mengira kalian ayah anak kandung. Kalau akhirnya hanya Laras Wijaya yang dikorbankan. Anak ini bisa disimpan. Ayah juga suka ikan kukus. Bagus sekali. Punya anak perempuan yang lincah dan menggemaskan. Juga lumayan. Kukira, Direktur Gunawan jatuh cinta pada istrinya. Ternyata mau buang ibunya, ambil anaknya. Brengsek, tunggu kesempatanku. Aku harus habisi sepasang anjing itu. Tuan Saputra. Saya Wakil Direktur Hartono, Rangga Hartono. Ada hal ingin saya bicarakan dengan Anda. Kalian ngapain? Kalian mau apa? Lepaskan dia! Kau mau apa? Perempuan ini adalah istrimu. Kami sudah bercerai. Aku tak ada hubungan lagi dengannya. 마음의 비와 눈의 서리를 두려워 하나. Tapi saya cek, dia bukan anak kandungmu. Naya Wijaya, anak siapa? Jujur, atau hari ini kau tak pulang. Aku bilang, seharusnya anak Direktur Gunawan. Kenapa? 5 tahun lalu, ada orang tua bernama Tetua Gunawan mencariku, mau membeli Laras Wijaya. Saat itu, aku mengikutinya diam-diam. Baru ku sadari. Ternyata, dia beli untuk Direktur Gunawan. Laras Wijaya hamil setelah malam itu. Aku tak pernah sentuhnya lagi. Jadi, 5 tahun lalu, yang bantu Arga netralkan racun surya adalah Laras Wijaya. Di kartu ini ada 45 miliar rupiah. Arga Gunawan sedang cari wanita 5 tahun lalu. Tapi dia belum tahu orangnya Laras Wijaya. Cari orang terpercaya untuk mengaku jadi dia. Dapatkan kepercayaan Arga. Setelah berhasil, aku kasih 67,5 miliar rupiah lagi. Wanita yang bersama Direktur Gunawan 5 tahun lalu. Sudah kami temukan. Apa? Direktur Gunawan, ketemu lagi. Kau? Berkat Direktur Gunawan. Yang muncul belakangan ini. Aku jadi tahu. Kaulah pria itu. Yang habis pakai lalu kabur. Apa buktimu? Jam tangan ini ingat Direktur Gunawan? Dimas bilang,
jam tangan ini. Diterima Laras hari itu. Pasti ditinggalkan Arga. Ini kutinggalkan untuk wanita itu sebagai tanda. Dia benar wanita 5 tahun lalu. Bagaimana? Buktinya jelas. Direktur Gunawan mau ingkar janji? Dia benar wanita 5 tahun lalu. Kalau kau bilang kau dia, 5 tahun lalu diranjang. Masih ingat katamu padaku? Tentu ingat. Aku bilang, pelan-pelan saja. Kau tidak, kupukul kau. Pukulanku sakit, tahu? Benar, Direktur Gunawan? Jangan coba-coba bohong padaku. Tanda lahir berbentuk hati. Kali ini kau harus percaya. Lima tahun lalu aku berjanji bertanggung jawab. Apa yang kau inginkan? Katakan. Aku ingin masuk Institut Riset Sains Nasional. Bima. Suruh HR bawa dia onboarding. Untungnya, si boloh Laras Wijaya telah menceritakan semua kejadian dulu pada Dimas. Kalau tidak, takkan semudah ini menipunya. Arga Gunawan lagi. Hari hujan lebat yang paling kubenci. Asisten pertama. Asisten pertama. Nona Citra. Silakan ikut saya. Terima kasih, asisten pertama. Akhirnya ketemu juga perempuan itu. Haruskah aku bercerai dengan Laras Wijaya? Arga Gunawan. Arga Gunawan. Minum berapa banyak? Mabuk segini parah. Badan juga basah kuyup. Seorang tokoh besar riset sampai terpuruk begini. Dulu tak pernah perhatikan. Arga Gunawan tampan sekali. Siapa kau? Aku. Cepat bilang, siapa yang menyuruhmu? Aduh, Arga Gunawan. Kau tidak apa-apa. Bohong. Lepaskan aku. Arga Gunawan, kenapa denganmu? Penyakit Naya belum sembuh. Aku tak mau mati. Arga Gunawan, aku Laras Wijaya. Kau yang menyuruhku menikahimu. Arga Gunawan, kau baik-baik saja? Maafkan aku. Untuk kejadian tadi. Maaf. Saya duluan ke kamar. Halo asisten Pratama. Apa yang terjadi di Akademi Sains hari ini? Arga Gunawan mabuk dan kondisinya agak aneh. Saat Direktur Gunawan berusia 14 tahun, orang tuanya dibunuh musuh. Sejak itu, setiap kali hujan lebat, emosi Direktur Gunawan selalu tak terkendali. Baik, terima kasih. Tak kusangka. Arga Gunawan punya masa lalu yang begitu menyedihkan. Masuk. Hari setelah mabuk berat pasti sangat tidak enak. Saya menyeduh sup penawar mabuk dan kamu kehujanan. Saya juga menyeduh obat flu larut untuk mencegah flu. Aku hampir mencekikmu tadi. Kamu masih berani masuk? Tidak takut aku kehilangan kendali lagi?
Tidak takut. Hujan memang sangat menyebalkan. Dingin, lembab, dan becek. Tapi selama aku ada, di hari-hari hujanmu ke depan, Arga, kamu tak akan sendirian. Kamu terlalu banyak ikut campur. Maaf, kalau begitu saya bawa keluar. Tidak usah, nanti aku minum. Laras Wijaya, duduk. Aku ingin bicara denganmu. Apa? Laras Wijaya, mengapa kamu? Bukan wanita 5 tahun lalu itu. Bagaimana aku harus memberitahumu tentang perceraian? Tidak apa-apa. Besok kamu masih ada wawancara. Sudah waktunya tidur. Kau mau apa? Tidur. Bukannya kau bilang menderita racun surya, kontak dekat denganku. Bisa meredakan racunmu? Laras, kalau racun suryaku kambuh, aku bisa. Tak takut. Aku percaya padamu. Jadi, ayo tidur bersama. Biarkan aku menyembuhkanmu. Baik. Kalau begitu, tidurlah cepat. Besok masih ada wawancara. Kau yang kasih tahu Laras. Nyonya yang telepon tanya duluan. Dia sangat khawatir padamu. Aku akan terus menemanimu. Perjanjian cerai besok. Batal dulu. Kenapa tiba-tiba batal? Jangan-jangan dia jatuh cinta pada Nyonya? Cewek Nona Wijaya sangat menonjol. Pengetahuan profesionalnya juga lancar. Tapi, Tapi seorang ibu rumah tangga yang menganggur 5 tahun berani melamar ke Institut Riset Sains Nasional. Lucu sekali. Citra, kenapa kau di sini? Ini adalah staf administrasi institut kami, Citra Permata. Wakil Direktur Hartono. Orang ini aku kenal. Cuma perempuan kusam yang numpang hidup suami. Sama sekali tak pantas masuk sini. Kerja riset dinilai dari kemampuan. Saat kuliah, aku menang banyak lomba, juga lulus tes tertulis. Berdasarkan apa kau bilang aku tak pantas? Kemampuan? Baik. Ini robot mini terbaru yang dikembangkan institut. Kalau kau bisa tulis laporan risetnya, baru aku akui kau mampu. Berani coba? Berani dong, tulis saja. Kamu berani menjatuhkan? Sampel terbaru perusahaan kami ini besok harus diserahkan ke mitra kerjasama. Hanya ada satu ini. Aku tidak, kamu yang menjatuhkannya. Masih membantah Laras Wijaya. Dendar ya? Kalau kerjasama ini gagal, Institut Riset Sains Nasional harus ganti rugi miliaran rupiah. Aku tahu. Kamu mata-mata musuh keji. Bukan, aku bukan. Cukup. Citra Permata karyawan kami. Mana mungkin sengaja merusak sampel? Kamu yang buat onar. Satpam. Tangkap dia. Interogasi baik-baik. Aku ingin tahu. Siapa yang mengirimnya? Ikut aku. Berdasarkan apa kalian menangkapku? Siapa yang mau kau kurung? Direktur Gunawan, Anda datang? Kalau tidak datang, aku tak tahu. Institut suka main hakim sendiri. Lepaskan dia. Direktur Gunawan, Laras Wijaya sengaja memecahkan sampel kami dan tidak mengaku. Wakil Direktur Hartono terlalu panik, jadi salah bicara. Kamu yang jatuhkan. Bukan. Saat dia berikan, tidak dipegang erat. Lalu jatuh. Dia memfitnahku. Jangan percaya omongannya, Direktur Gunawan. Bima Pratama, cek rekaman. Baik. Kamera pengawas kantorku. Pagi ini rusak, belum diperbaiki. Laras Wijaya. Kali ini, dengan apa lawan aku? Direktur Gunawan, Laras Wijaya, merusak sampel yang besok harus kami serahkan ke mitra kerjasama. Menurutku dia sengaja ingin menggagalkan kerjasama ini. Bukan karena benturan. Apa maksudmu? Pada robot yang jatuh, bekas potongnya seharusnya tidak beraturan. Tapi bekas potong di sini. Bidang potongnya rapi. Benar. Jadi robot ini sudah dipotong sebelumnya. Benturan eksternal bukan penyebab utama. Robot itu dibawa oleh Citra Permata. Pasti dia yang memotongnya.
Bukan aku. Saat ku bawa, robot itu masih utuh. Direktur Gunawan, percayalah padaku. Jangan lupa, 5 tahun lalu, kalau bukan karena kau, aku tidak akan. Sudahlah, mungkin ini kerusakan yang terjadi selama pengiriman. Untungnya sekarang ada Arga Gunawan sebagai sandaran. Padahal jelas-jelas kesalahannya. Aku bilang, sudahlah. Kenapa Arga Gunawan membelanya? Walau Laras Wijaya bukan penyebab utama, tapi dia juga pihak yang terlibat langsung. Jika kerjasama besok batal, Institut Riset Sains Nasional rugi miliaran. Aku harus mewakili institut menggugatnya. Apa? Tak terbayangkan kan, Laras Wijaya. Kali ini, bahkan Arga Gunawan pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak setuju. Direktur Gunawan, rugi miliaran bukan jumlah kecil. Jangan biarkan emosi menguasai. Aku bisa memperbaikinya. Apa? Aku bisa memperbaikinya. Mengejar kerjasama sebelum besok. Konyol. Kurasa kau cuma mau mencuri. Teknologi inti Institut Riset Sains Nasional. Laras Wijaya bukan staf Institut Riset Sains Nasional. Menyuruhnya memperbaiki sampel terbaru. Terlalu berisiko. Kau percaya padaku? Kau yakin? Direktur Gunawan, jangan-jangan kau sungguh percaya padanya. Laras Wijaya adalah istriku. Tentu saja aku percaya padanya. Arga Gunawan mau mengakui statusku? Bukannya dulu dia anggap aku memalukan. Tak disangka, Arga Gunawan mau mengakui status Laras Wijaya di depan umum. Tampaknya wanita ini istimewa baginya. Harus segera disingkirkan. Tapi, Aku yang jamin. Selama Laras Wijaya memperbaiki robot, dia tak boleh keluar Institut Riset Sains Nasional. Memastikan hasil riset tidak dibawa keluar. Bagaimana jika klien datang dan belum diperbaiki? Sebagai penjamin, aku bersedia mengundurkan diri. Direktur Gunawan. Baik, akan kulihat sendiri. Apakah istri Direktur Gunawan kita benar-benar punya kemampuan sehebat itu? Jangan biarkan Laras Wijaya memperbaiki sampel itu. Tenang, aku sudah punya cara. tak kusangka kau mau menjaminku. Terima kasih, Direktur Gunawan. Tak perlu. Jika kau benar-benar berterima kasih, perbaiki robot itu besok. Aku tak akan mengecewakanmu. Direktur Gunawan, keputusan Bapak kali ini terlalu terburu-buru. Aku hanya percaya padanya. Direktur Gunawan, aku baru lewat kantor besar. Lihat Nyonya masih memperbaiki robot. Belikan dia makanan yang menggugah selera, biar dia mau makan. Tak sangka Direktur Gunawan yang terhormat juga bisa perhatian seperti ini. Cepat pergi. Akhirnya selesai. Halo? Apa? Dimas Saputra mengurus prosedur pulang Naya, lalu membawanya pergi. Baik, aku segera ke sana. Mana Naya? Mana Naya? Kamu sembunyikan dia di mana? Ibuku rindu cucu. Aku antar dia ke sana. Hanya untuk ditemui ibuku. Kamu gila. Penyakitnya belum sembuh. Tak bisakah ibumu menjenguk ke rumah sakit? Aku akan jemput Naya sekarang. Pusing sekali. Kamu. Direktur, ada masalah. Nyonya hilang. Apa? Cari tahu. Gali seluruh kota Kaisar. Harus temukan dia. Akan kulihat. Setelah kau menjadi wanita yang sudah rusak. Arga Gunawan. Masih maukah menerimamu?
Mau kabur? Biar kau kabur. Menolak kebaikan, malah cari masalah. Lari lagi. Sekarang ku bunuh kau. Ketemu. Rumah sakit bilang, Naya dijemput Dimas Saputra. Nyonya mungkin ke rumah Dimas Saputra. Siapkan mobil. Direktur Gunawan. Direktur Gunawan, saya ingin bicara denganmu. Sibuk. Aku suka kamu. Dimas Saputra itu pengecut, tak layak kusukai. Malam 5 tahun lalu itu takkan kelupakan seumur hidup. Arga Gunawan, aku sudah jatuh cinta padamu. Maukah kau menikahiku? Tidak. Arga Gunawan. Soal Dimas Saputra, jangan sampai gagal. Jangan. 정말 미안하다면 kau baik-baik saja? Pusing sekali. Ini rumahku. Kau masuk tanpa izin. Aku bisa laporkan kau. Pukuli dia. Lalu laporkan percobaan pemerkosaan. Director Gunawan. Lanjutkan pukulnya. Tahan sebentar, kita segera pulang. Aku ingin kamu. Laras Wijaya, jangan nakal. Kita segera pulang. Aku sungguh tak tahan. Aku sangat panas. 정말 미안하다면 Bukankah kontak dekat bisa netralkan racunmu? Kenapa tak mau membantuku? Laras Wijaya, Aku panas sekali. kubiarkan kau bernapas. Director Gunawan. Ini penawarnya. Kusita dari Dimas Saputra. Cepat berikan pada Nyonya agar tak menderita. Director Gunawan. Bila Anda bersatu dengan Nyonya, racun surya bisa lenyap total. Tapi, hanya saja pihak lain tak tahan racunnya. Tubuh akan pecah lalu tewas. Jika wanita 5 tahun lalu itu ditemukan, kalau begitu aku tak perlu mengorbankannya. Aku mengerti. Tampaknya status Nyonya Direktur tak akan lama lagi. Aku pergi dulu. Minum ini. Tidak, aku tak mau. Ambil ini. Arga Gunawan. Sudah sadar? Aku tadi diracuni. Jangan dipikirkan. Sudah aku katakan, kamu harus bisa jaga diri di luar. Ini bukan keinginanku. Dimas Saputra mana? Dia masuk penjara karena percobaan pemerkosaan. Tak akan ganggu kamu lagi. Ayo kita ke desa Saputra. Dia bawa Naya ke neneknya. Kita harus cepat cari dia. Baik. Aku pergi sendiri saja. Ini rumah mantan ibu mertua. Kamu pergi kurang tepat. Cepat pergi, cepat pulang. Iya. Kubunuh kau. Jangan pukul lagi. Mami, tolong aku. Aku. Jangan pukul. Hentikan. Naya, Mami. Kamu baik-baik saja. Akhirnya Mami datang. Naya, jangan nakuti Mami. Jangan nakuti Mami. Anak tak berguna, cuma cari perhatian. Baru kena 2 kali. Pura-pura pingsan. Lupus, Naya, belum sembuh. Kamu masih pukul dia. Kamu manusia apa bukan? Lupus? Kenapa tidak bilang dari dulu? Penyakit ini menyulat tidak?
Jangan sampai menular ke aku. Lupus Naya, bukan Dimas. Turunan menular. Kau tak tahu? Diam. Keluarga kami tak punya penyakit ini. Jangan kau kutuk Dimas. Tapi lupus kan penyakit keturunan. Dimas mana? Kenapa dia tak pulang bersamamu? Dimas tak akan datang. Dia masuk penjara karena percobaan pemerkosaan. Tak mungkin. Perkosa siapa? Kau tak usah. Dia keluar. Aku tak akan bebaskan dia. Karena yang dia coba perkosa adalah aku. Berdiri. Jelaskan padaku. Maksudmu coba perkosa? Kalian suami istri. Berhubungan intim. Kan sudah sewajarnya. Sekarang, cabut tuntutanmu. Kalau tidak, kau kubunuh. Aku tak akan mencabutnya. Aku dan anakmu sudah bercerai. Aku akan biarkan dia di penjara seumur hidup. Jangan pergi. Pengkhianat, kau yang jebloskan anakku. Jangan pergi. Ada apa ini? Sepertinya menantu keluarga Saputra melaporkan suaminya. Lihatlah. Langit tak adil. Itu dia. Anak yatim tak diinginkan siapa-siapa. Anakku yang baik hati malah menikahinya. Memperlakukannya bagai kaisar, dilayani habis-habisan. Lihat hasilnya sekarang. Uang anakku dihabisi, langsung minta cerai. Sekarang dia malah menuduh anakku memperkosanya. Bikin anakku masuk penjara. Ini kan jelas perangkap cinta. Sebagai polisi, tangkap dia. Istri keluarga Saputra cantik rupanya. Ternyata hati busuk. Memang benar, perempuan makin cantik, makin pandai menipu. Aku tidak. Dimas Saputra yang selingkuh duluan. Baru aku minta cerai. Tak ada waktu bicara. Anakku harus ke rumah sakit. Minggir. Jangan pergi. Minggir. Dilarang pergi. Kalau kau pergi, siapa tarik tuntutan untuk anakku? Betul. Cepat tarik tuntutan untuk anak keluarga Saputra. Tak boleh pergi kalau tarik tuntutan. Ya, harus berlutut minta maaf. Minta maaf. Anakku sakit. Kumohon pada kalian. Minggir. Minggir. Minta maaf. Berlihat. Siapa berani sakiti dia? Arga Gunawan. Tolong selamatkan Naya. Cepat tolong Naya. Ayah. Naya sakit sekali. Dia dipukuli orang. Kau yang pukul? Cucu saya sendiri tak nurut. Saya pukul sedikit, kenapa? Laras Wijaya sudah bercerai dengan anakmu. Dia putri saya, Arga Gunawan. Kau tak berhak sentuh dia. Putrimu? Bagus. Jadi kaulah. Si laki-laki hidung belang. Laki hidung belang dan perempuan lacur. Berani-beraninya kalian mengacau desa Saputra. Ayo, serbu. Bunuh pasangan mesum ini. Bunuh dia. Aduh, tak tahu diri. Masih ada yang mau buat onar. Ayo pergi. Kita ke rumah sakit. Dasar anak kecil. Berani sakiti anakku. Aku takkan biarkanmu. Naya. Mama yang salah. Tak jaga kamu baik-baik. Bukan salahmu. Jangan salahkan diri. Mantan suamimu mungkin akan kembali buat onar. Bagaimana kalau Naya tinggal di villa? Aku akan panggil dokter keluarga untuk rawat dia. Dengan begitu, Terima kasih. Terima kasih, Arga Gunawan. Kalau bukan karena kamu, aku tak tahu harus bagaimana. Sungguh baik ada kamu. jantungku berdebar kencang. Mungkinkah racun surya kambuh lagi? Tapi kali ini, kenapa tak rasa mual dan pusing? Seperti biasa. Ayah, Ibu, kalian lagi apa? Sayang, kau sudah bangun? Ayah bilang, akan panggil dokter keluarga untuk rawat kamu. Nanti tak perlu dirawat inap lagi. Benarkah? Yeay, asik! Terima kasih, Ayah. Naya paling sayang Ayah. Ayah juga paling sayang Naya. Ayo, kita pulang. Naya tertidur. Aku pasang alat pemantau bayi di kamarnya. Akan ada peringatan jika ada masalah. Aku kira setelahnya pulang, kau tak akan datang lagi. Mana mungkin? Aku masih memikirkan racun surya di tubuhmu.
Sebelum racun surya di tubuhmu sembuh total. Setiap malam, aku akan menemanimu. Aku ngantuk. Matikan lampu, kita tidur. Direktur Gunawan. Laras Wijaya, andai saja. Orang waktu itu 5 tahun lalu adalah kamu. Betapa baiknya. Apa? Dimas Saputra malah masuk penjara? Besok, aku harus melihat. Arga Gunawan mengundurkan diri. Kalau tidak, uang sisanya jangan kau harap. Wakil Direktur Hartono! Wakil Direktur! Sungguh tidak berguna. Sepertinya harus aku yang turun tangan. Besok, lihatlah dengan apa kau serahkan ke mitra. Ada apa ini? Wah, bukankah ini Nyonya Gunawan yang bilang bisa memperbaiki robot sebelum kerjasama datang? Waktunya hampir habis. Kau juga belum memperbaikinya. Kau yang melakukannya? Kau sendiri yang mulut besar, tak bisa lalu menuduhku. Arga Gunawan menikahimu, sungguh sial 7 turunan. Katanya Direktur Gunawan menyalahgunakan jabatannya untuk menjamin Laras Wijaya. Kali ini dia mungkin harus mengundurkan diri. Silakan, Direktur Kurniawan. Perusahaan kami sangat mengutamakan kerjasama ini. Jadi, saya perlu memeriksa terlebih dahulu hasil penelitian ilmiah kalian. Maaf, Direktur. Robotnya rusak tadi. Rusak? Ya. Istri Direktur Gunawan berjanji akan memperbaikinya. Anda tak perlu khawatir. Istri direktur? Direktur Gunawan, pekerjaan penelitian ilmiah ini tak bisa mengandalkan koneksi. Istri saya adalah lulusan terbaik AI Universitas Cendekia. Dia masuk berdasarkan kemampuan. Oh, ternyata lulusan berprestasi dari Universitas Cendekia. Pantas saja bisa menjadi istri Direktur Gunawan. Benar-benar orang luar biasa. Itulah Direktur kami. Bahkan menjamin istrinya. Berjanji jika tidak bisa diperbaiki, dia akan mengundurkan diri. Hubungan mereka sangat mesra. Bukan begitu, Direktur Gunawan? Saya percaya padanya. Oh ya, bagaimana robotnya? Sudah diperbaiki. Direktur, robotnya di sini. Oh, Anda istri Direktur Gunawan. Bukan saya, dialah istri Direktur Gunawan. Direktur Gunawan, inikah yang Anda maksud sudah diperbaiki? Perusahaan kami tidak menerima produk cacat. Laras Wijaya. Inikah perbaikan yang Anda janjikan? Apa bedanya dengan kemarin? Kalau tak bisa, jangan berjanji. Kau hanya merusak nama baik Institut Riset Sains Nasional kami. Robot ini memang sudah diperbaiki. Dasar pembohong. Ini jelas-jelas rusak. Kau mau mengelak? Betul, kaki robot ini patah. Bagaimana ini bisa didemonstrasikan? Aku sangka Direktur Gunawan menikahi pembohong yang tak tahu malu. Robot ini memang ada masalahnya. Tapi tadi kau masih membantah. Tapi ini bukan robot terbaru untuk demonstrasi. Apa? Ini baru robot terbarunya. Awan. Matikan lampu kantor. Lampu kantor dimatikan. Ini adalah robot terbaru dari Institut Riset Awan. Tak hanya bisa terhubung ke rumah, tapi juga dikendalikan suara. Tampilkan tari tap.
Mainkan musik. Tak hanya interaksi yang menarik, bisa juga menjaga anak. Bagus, desainnya sangat brilian. Aku akan laporkan ke Direktur Utama. Tambahan investasi 11,25 triliun rupiah. Mustahil, sampel ini hanya ada satu. Aku semalam masih... Semalam masih merusaknya, kan? Apa yang kau omongkan? Mana mungkin aku ganti sampel terbaru? Aku sudah tahu kau akan berbuat jahat. Jadi, sebelum diperbaiki, aku sudah minta kunci brankas dari Arga Gunawan. Setelah diperbaiki, robot itu dimasukkan ke dalam brankas. Robot yang kamu pegang ini adalah robot versi lama yang sudah usang. Citra Permata, kamu sengaja merusak robot untuk mengusirku dari perusahaan. Sayangnya, rencanamu gagal. Laras Wijaya, aku akui tuduhanku tadi salah. Tapi aku juga memikirkan kerjasama. Kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk memfitnahku. Semua orang tahu, aku selalu memikirkan kepentingan Institut Riset. Citra Permata, pegawai tetap tidak mungkin merusak kerjasama. Laras Wijaya memang berbakat, tapi seenaknya menuduh orang. Berbakat tapi tak bermoral, brengsek. Tahu itu aku yang lakukan. Lalu, rekaman kamera sudah dihapus. Tanpa bukti, kamu tak bisa apa-apa. Laras Wijaya, kamu bilang robot ini kusabotase. Ada buktinya. Tentu ada. Kamu memang pintar menghapus rekaman semalam. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu fungsi robot ini. Bahkan tidak tahu robot model lama ini. Matanya adalah kamera. Tidak. Video ini dibuat oleh AI. Ini jelas bukan aku. Bodoh sekali. Ternyata benar, Citra yang melakukannya. Hampir membuat Institut Riset Sains Nasional rugi proyek miliaran rupiah. Masih pura-pura jadi korban di sini. Perempuan licik. Perusak. Orang macam ini masih punya muka tinggal di perusahaan. Pecat, harus dipecat. Tidak, ini bukan aku. Ini benar-benar bukan aku. Bukan aku sungguh. Sengaja merusak barang. Menfitnah rekan kerja. Citra Permata, kamu dipecat. Tidak akan pernah diterima kerja di industri ini. Arga, percayalah padaku. Benar-benar bukan aku. Jangan lupa, 5 tahun lalu, Diam! Merusak hasil penelitian sains dengan sengaja. Meme Catmew. Sudah tindakan paling baik. Kalau masih banyak bicara, langsung ku telepon polisi. Apa maksud Citra dengan 5 tahun lalu itu? Selalu merasa sikap Arga terhadapnya agak aneh. Kerjasama ini sukses, berkat dirimu. Selamat, Laras Wijaya. Kamu resmi masuk Institut Riset Sains Nasional. Terima kasih. Direktur Gunawan. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Perempuan ini bisa perbaiki robot hanya dalam sehari. Harus segera disingkirkan. Kalau dia tetap ada, ingin menjatuhkan Arga Gunawan akan semakin sulit. Tak disangka, ternyata benar, Citra Permata yang sengaja merusak robotnya. Aku salah sangka padamu tadi. Maaf ya. Sudah kukatakan istri Direktur Gunawan, sepandai dia. Ternyata pasangan serasi, benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Pasangan yang ditakdirkan. Sayangnya, Arga Gunawan menikahiku hanya untuk netralkan racun. Tapi sepertinya aku benar-benar mulai menyukainya. Bodoh. Gagal menjatuhkan Arga Gunawan. Malah sendiri yang dipecat, masih mau minta uang dariku. Mimpi. Wakil Direktur Hartono, beri aku kesempatan lagi ya. Aku kenal dekat Ibu Dima Saputra. Walaupun Dima Saputra masuk penjara, tapi aku bisa hasut ibunya untuk cari Naya Wijaya. Cari Naya Wijaya, buat apa? Hasut dia jadi perempuan mata keranjang. Naya Wijaya sekarang adalah istri Arga Gunawan. Asal reputasinya hancur. Arga Gunawan pasti terpengaruh. Baik. Akan kupercayai kau sekali lagi. Tunggu reputasi Naya Wijaya hancur. Nanti aku bisa ambil kesempatan naik. Jadi ibu negara Institut Riset Sains Nasional. Masuk. Terima kasih, beri kesempatan. Aku diterima di Institut Riset Sains Nasional. Aku sengaja buatkan ikan kakap putih kukus. Mari makan bersama. Tentu.
Wangi sekali. Aku ingat, Naya paling suka ikan kukus. Sayangnya dia tidak ada. Aku ada di sini. Anak kecilku Naya, kenapa tidak istirahat di rumah saja? Sendirian di rumah membosankan. Mengecup aroma ikan kakap kukus mami. Lalu aku ikut ke sini. Aku bawa dia diam-diam ke Institut Riset. Kamu tidak marah, kan? Tentu tidak. Aku senang kalian makan siang bersamaku. Sangat bahagia. Eyo. Durinya sudah kupisahkan. Tak kusangka kamu jago masak. Aku tidak cuma bisa masak. Aku juga bisa ganti bohlam, perbaiki pipa, rakit furnitur. Hebat sekali. Tentu saja. Aku juga bisa sedikit bela diri. Tapi, kalau kamu besar di panti asuhan dan harus berebut makanan dengan anak yang lebih tua, kamu juga akan belajar semua ini. Laras, aku... Sudah hampir selesai makan? Kalau begitu, ini kubersihkan. Untuk Naya. Naya bisa tinggal bersamaku. Kamu tidak perlu khawatir. Di dalam ada kamar. Bisa untuk tidur. Baik, serahkan padaku. Pukulanku sakit, sungguh. Laras, andai orang 5 tahun lalu adalah kamu, alangkah baiknya. Dunia ini tidak adil. Institut Riset Sains Nasional, direkturnya, pejabat, saling melindungi. Melindungi istrinya. Membuat anakku masuk penjara secara tidak adil. Coba lihat, coba nilai keadilannya. Kalian semua, nilai keadilannya. Di siang bolong ada kejahatan seperti ini, harus diekspos. Istri Direktur Riset Sains menindas dengan kuasa, membuat orang masuk penjara. Beneran. Masa sih? Apa? Coba lihat. Ada apa? Ayo, dengar dulu. Ah ya. Itu dia. Wanita brengsek ini bikin anakku masuk penjara. Adah. Tamparan ini buat anakku. Kau berani tampar aku? Adah, aku pusing. Kalian lihat kan? Kalian semua saksi. Istri Direktur Riset Sains. Menindas dengan kuasa, memukul orang di jalan. Astaga. Ya ampun. Cepat. Telepon polisi. 연인을 갈라세우는 구식인간이라고? Masukin penjara. Banyak orang lihat, berani main tangan. Kalau sepi, nenek ini bisa mati dipukulnya. Aku telepon polisi sekarang. Biar polisi selidiki. Direktur risetmu ini. Apa sering bantu istrinya? Lakukan hal kotor. Iya, harus laporkan polisi. Bagus, cepat telepon polisi. Biar polisi selidiki. Bagaimana anakmu beri aku obat? Hampir perkosa aku. Lalu biar polisi lihat. Bagaimana kau paksa anakku cuci baju dan pel lantai. Lalu kau pukuli dia. Ini berbeda dengan yang dikatakan si nenek tua itu. Hah. Anakku menikahimu dengan upacara megah, mengantarmu ke rumah. Tidur bersamamu itu salah. Pura-pura suci. Kau pura-pura wanita setia. Masih bilang perkosa? Kau memfitnah. Anakmu berselingkuh dengan wanita simpanan. Mengurung putriku di balkon sampai kedinginan. Malam itu, aku sudah bercerai dengan anakmu. Setelah bercerai, masih memberiku obat dan memaksaku. Kalau bukan perkosa, itu apa? Bisa-bisanya menyiksa anak demi selingkuh. Anak si nenek tua ini sungguh binatang. Anaknya binatang. Ibunya juga brengsek. Tadi bukannya bilang nenek tua ini menyiksa cucu perempuannya. Ah, cuma bocah perempuan. Anak tak berguna. Cuci baju sedikit saja. Kenapa? Kan bukan cucu laki-laki kesayangan. Baru kena dingin, langsung demam, pingsan. Aku belum menyalahkannya karena habiskan uang anakku untuk berobat. Mana ada penyiksaan? Di mana aku menyiksa? Tak tahu malu. Kau, wanita tak tahu malu. Pergi. Kalian, jangan, aduh. Kalian tunggu saja. Terima kasih, terima kasih. Ini kesalahan kami. Sebelumnya percaya omongan si wanita jahat ini. Aku akan klarifikasi untukmu.
Tidak baik membuat masalah sebesar ini. Pasti Arga Gunawan akan marah. Maaf, tadi aku terlalu emosi. Baru saja. Tak perlu minta maaf. Kamu melakukan dengan baik. Kamu ibu yang baik. Terima kasih. Ini saja tidak marah. Sepertinya Arga Gunawan benar-benar jatuh cinta pada Laras Wijaya. Tidak boleh. Kalau Laras Wijaya berhasil menyembuhkan racun surya Arga, maka sama sekali tidak akan bisa menyembuhkan Arga Gunawan. Citra Permata, hari ini kamu harus menggoda Arga Gunawan hingga keranjang. Sebentar, aku buatkan makanan enak. Nenek, kenapa tiba-tiba datang? Halo, Nenek. Saya Laras Wijaya. Nenek. Mahkota Permata Ratu Albiona. Dihiasi 99 permata. Satu-satunya di dunia. Kalung hati samudra. Berlian biru terbaik termasyur di dunia. Satu-satunya di dunia. Shinchin Berlian Cullinan. Berlian terbesar di dunia hingga kini. Satu-satunya di dunia. 1 unit apartemen Teluk Bulan Biru senilai 1 triliun rupiah. Persembahan untuk Nyonya Muda Gunawan. Ini terlalu berharga. Arga Gunawan menikahiku. Hanya untuk menetralkan racunnya. Hadiah ini tak bisa kuterima. Nek, maksud baik nenek saya hargai. Tapi ini terlalu mahal. Saya tak bisa terima. Tapi, Tak apa, terimalah. mahkota yang cantik sekali. Naya pakai. Bisa jadi putri kecil juga. Aku anak mami. Dia anakku, Naya Wijaya. Nek, dengar penjelasanku. Sudahlah. Wajar kalau nenek tak terima. Nek, Naya ini bukan... Nek, dengarkan penjelasanku. Ini semua salahku. 5 tahun lalu aku dekat Laras. Tapi terpisah karena kecelakaan. Tak kusangka waktu itu dia sudah hamil Naya. Selama ini, dia besarkan Naya sendirian. Sekarang akhirnya bertemu. Aku ingin tebus kesalahan. Jadi, kau ayah kandungku. Cepat panggil Nenek Buyut. Nenek Buyut. Hebat, Naya juga putri kecil. Nek, giwang ini tak bisa kami terima. Naya bukan anak Arga. Sebenarnya Naya, anakku dengan mantan suami. Aku tak bisa bohongi nenek. Ah, Nek, aku tak sengaja tipu Nenek. Hanya saja,
Nenek buyut. Tak sangka, nenek tak keberatan dengan latar belakang Naya. Sepanjang hidupku, hanya kau yang ingin kunikahi. Naya tentu anakku. Arga Gunawan. Kau sedang mengungkapkan perasaan padaku? Apa? Laras Wijaya. Arga Gunawan. Jika kontak fisik kita bisa meredakan racun suryamu. Lalu, kalau kita berhubungan badan, apakah racun suryamu bisa sembuh total? Arga Gunawan, biarkan aku jadi penawarmu. Ayah, ibu, nenek panggil kalian makan buah. Ayah, ibu, kalian sedang main gulat. Naya juga mau main. Kau temani Naya makan buah dulu. Ibu akan membuatkan apel kelinci kecil. Hor, asik! Naya paling suka makan apel kelinci kecil. Heyo. Hampir saja berbuat kesalahan. Arga Gunawan, tolong! Jika maksudmu minta tolong agar pria memuaskan nafsumu, jangan cari aku. Direktur Gunawan, aku benar-benar menyukaimu. Kaulah pria sejati. Kita bersama ya. Kau racuni aku. Cuma dupa perangsang. Direktur Gunawan, malam 5 tahun lalu. Bukannya kau puas? Kenapa kau tolak aku sekarang? Kalau sudah jadi kenyataan, posisi Nyonya Gunawan pasti milikku. Asal bersetubuh dengan Citra Permata, racun suryaku bisa sembuh total. Arga Gunawan. Arga Gunawan. Nanti saat hujan, kau tak akan sendirian. Direktur Gunawan, kita lanjutkan. Kalau benar berhubungan dengan Citra Permata, hubunganku dengan Laras Wijaya akan hancur. Naya paling sayang ayah. Naya juga akan kecewa padaku. Racun surya belum kambuh. Aku tak boleh egois menyakiti mereka. Aku harus pulang. Jangan pergi. Kau tak berhak menghalangi. Arga Gunawan, ingat. Kau berjanji padaku akan bertanggung jawab. Berapa uang yang kau mau? Aku bayar. Tapi posisi istriku hanya untuk Laras Wijaya. Hah? Arga Gunawan. Jangan masuk. Arga Gunawan, kau kenapa? Pergi. Sudah kukatakan, jangan mendekat. Tidak. Aku harus pastikan kau baik-baik saja.
Racun suryamu kambuh. Aku Sudah kukatakan, aku bisa jadi penawarmu. Dia takkan tahan racun surya, tubuhnya akan meledak dan tewas. Bukan begitu? Aku kepanasan menyetir. Pulang mandi saja. Hannes, tapi sekarang musim dingin. Pemanasnya terlalu kuat. Oh, aku salah paham. Aku harus bagaimana? Kenapa belum tidur? Menunggu ayah. Menurut prakiraan cuaca, malam ini ada badai. Aku janji akan menemanimu. Tak boleh ingkar janji, bukan begitu? Arga Gunawan. Sudahkah kukatakan padamu? Aku sudah jatuh cinta padamu. Sekarang aku tahu. Tak berguna. Target sudah di depan mata, bisa lepas. Untuk apa aku memeliharamu? Obat perangsang sudah kumasukkan, tapi dia tetap tak mau menyentuhku. Apalagi yang bisa kulakukan? Ini Obat mujarab dari negara Sakura. Cukup berikan pada Arga Gunawan. Dia pasti takkan tahan. Obat ini hanya 1 botol. Besok coba lagi. Harus berhasil. Jangan sampai gagal. Pergi! Tuan Kusnadi, obat Temitsu racun surya sudah kuserahkan pada orang kunci. Tenang saja. Besok, Arga Gunawan pasti tewas. Aku pergi. Benar, mitra kerja terakhir sangat mengagumimu. Mereka memintamu pergi. Jangan mengecewakanku. Kalau begitu, terima kasih, Wakil Direktur Hartono. Aku pulang berkemas dulu. Tak usah. Berangkat sekarang. Yoga Mahendra, antar Nona Wijaya ke bandara. Baik. Nona Wijaya, silahkan. Oh. Laras Wijaya tidak ada. Arga Gunawan. Kali ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Ada perlu? aku datang minta maaf. Sejak Dimas Saputra di penjara, hidupku seperti kehilangan pegangan. Makanya aku buru-buru, ingin meraihmu. 사람 목숨이 걸린 문제인데. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Kejadian kemarin, maafkan aku. Tenang saja. Aku tak akan mengganggu kamu dan Laras Wijaya lagi. Kusemoga kalian bahagia. Citra Permata. Kau pikir aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Aku tahu. Aku berbuat salah padamu kemarin. Wajar kau tak percaya padaku. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh minta maaf dan ingin berdamai. Minumannya sudah habis. Kau harus pergi sekarang. Aku tak ingin di kantorku ini Laras melihatmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Arga Gunawan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cukup pegang tanganku. Sebentar saja. Baik, terserah kamu. Arga Gunawan, wajahmu sangat merah. Apa kau demam? Arga Gunawan tidak menghindar, obat dari Rangga Hartono benar-benar manjur.
Bagaimana kalau ku buka bajumu? Agar kau bisa bernapas lega. Maaf, aku keterlaluan. Aku akan ambilkan air untukmu. Sudah sekian lama, kenapa racun surya tak kunjung mereda? Malah semakin parah? Jangan-jangan... Wanita 5 tahun lalu, benarkah itu kamu? Iya, aku. Buktinya sudah ditunjukkan. Kau bohong. Kau bohong. Bima Pratama. Direktur Gunawan. Dia sama sekali bukan wanita 5 tahun lalu itu. Tangkap dia sekarang. Persidangan ditunda. Baik, Direktur Gunawan. Arga Gunawan. Aku benar-benar, percayalah padaku. Arga, percayalah padaku. Aku benar-benar... Akulah wanita 5 tahun lalu itu. Arga Gunawan. Racun surya, Arga Gunawan, sudah kambuh. Asalkan Laras Wijaya tidak kembali. Dalam beberapa jam, Arga Gunawan pasti tewas. Direktur Gunawan, apa yang sebenarnya terjadi? Citra Permata memberi obat pemicu racun surya di minumanku. Bersentuhan dengannya tidak bisa menyembuhkan racun suryaku. Dia jelas bukan wanita itu. Kita ditipunya. Aku akan cari nyonya sekarang. Jangan pergi. Racun surya sudah masuk ke paru dan organ dalam. Direktur Gunawan. Jika Tuan tidak menyatu dengan nyonya, Tuan akan tewas. Jika menyatu dengannya, dia akan mati. Jika antara aku dan Laras harus ada yang tewas, biarlah aku. Maaf, Direktur Gunawan. Demi keselamatan Tuan. Kali ini saya harus melanggar perintah Tuan. Perjalanan Nona Wijaya kali ini rahasia. Tolong serahkan ponselmu untuk saya jaga. Oh. Kenapa dimatikan? Direktur Gunawan. Sudah ketemu. Nyonya Gunawan ditugaskan dinas. Direktur Gunawan, aku pasti selamatkan Anda. Cepat ke bandara. Tapi pesawat Nyonya tinggal 20 menit lagi. Sudah terlambat. Meski tak sempat, harus buru-buru. Baik. Perhatian penumpang ke Kota Jaya. Penerbangan 2167 Anda sekarang mulai boarding. Bawa barang bawaan Anda. Ayo, Nona Wijaya. Aku mau kasih sesuatu. Apa? Ini, orang tuaku minta di kuil untukku. Katanya, bisa melindungi. Kuharap, ia bisa menjagamu. Arga Gunawan. Terima kasih. Ada apa? Hatiku gelisah terus. Seperti ada hal buruk yang terjadi. Bukannya ini perjalanan rahasia. Kenapa kamu lihat ponsel? Aku cuma kasih kabar ke keluarga. Aku juga mau kasih kabar ke putriku. Tidak boleh. Kenapa? Kalau tak boleh kasih kabar, aku tak akan pergi. Kalau kamu tak pergi, kamu akan dipecat. Baik, pecat saja. Aku berhenti. Tunggu. Kalau mau telepon, cepat. Nanti ketinggalan pesawat. Kamu mau apa? Kamu mau telepon putrimu? Cepatlah. Jangan terima. Telepon tak penting ini. Kita ketinggalan pesawat. Baik. Kembalikan ponselku. Pembicaraan rahasia aku dan putriku. Kau mau menguping juga? Nyonya, ada masalah. Racun surya. Direktur Gunawan kumat lagi. Hampir 3 jam. Aku segera pulang. Aku batal tugas ini. Ganti orang saja.
Tidak bisa. Mitra kerja minta kau yang pergi. Kau tak boleh mendadak mundur. Ini soal hidup mati. Paling-paling pecat aku. Aku berhenti. Halangi dia. Apa yang kau lakukan? Kalau bicara baik-baik, Nona Wijaya tak mau dengar. Maka kami terpaksa pakai cara kasar. Cepat kejar. Tak masuk akal. Mengundurkan diri saja tak boleh. Memaksa aku pergi tugas. Kondisi Arga Gunawan pasti sangat parah. Ketemu kau. Kalian tak boleh begini. Ini penculikan. Tenang saja. Kami sudah menangkap Laras Wijaya. Kalau dia tak nurut, maka kunci saja dia sampai Arga Gunawan tewas akibat racun. Mengerti. Bawa pergi. Kenapa sudah nyala, tapi tak angkat telepon? Asisten pertama. Itu sepertinya Nyonya. Apa? Berhenti! Cepat masukkan dia ke mobil. Cepat. Naik kau! Asisten pertama. Aku bisa jelaskan. Asisten pertama. Jangan. Asisten pertama. Kondisi Direktur Gunawan sekarang sangat kritis. Kami sedang kembali ke Institut Riset. Nyonya, tolong selamatkan dia. Baik. Arga Gunawan. Arga Gunawan. Aku datang. Aku terlambat. Minggir. Apa? Arga Gunawan. Kamu salah orang. Ini aku. Laras Wijaya. Aku datang bantu kamu. Tepatnya kamu. Laras Wijaya. Aku sudah punya orang yang kusuka. Aku mau cerai denganmu. Aku tak percaya. Kamu kemarin bukannya bilang cinta aku. Kenapa tiba-tiba mau cerai? Arga, kamu kenapa sih? Pergi. Keluar sekarang juga. Kamu tak paham? Direktur Gunawan, racun surya, Anda sudah masuk sumsum. Harus dengan Nyonya. Lakukan penyatuan panas dan dingin baru sembuh. Diam. Kamu takut aku tak mau penyatuan panas dan dingin denganmu. Jangan bodoh, Arga. Aku cinta kamu. Aku mau. Tapi aku tak mau. Aku sudah punya orang yang kusuka. Baru setengah hari tak ketemu. Dari mana dapat cinta sejati? Sekarang juga. Keluar dari sini. Tak mengerti? Tidak. Kalau tak biarkan aku selamatkan, aku tak pergi. Bima, bawa dia keluar. Bima, Direktur Gunawan, katakan saja kebenaran pada Nyonya. diam. Kebenaran apa? Berani kau ucap satu kata lagi. Jangan kerja lagi di akademi. Maaf Direktur Gunawan, aku tak bisa hanya melihat. Anda mati. Kamu, Nyonya. Penyatuan panas angin dan dingin dengan Anda memang bisa netralkan racun. Tapi konsekuensinya, tubuh Anda akan pecah lalu tewas. Apa? Dia bicara benar. benar. Dari awal sampai sekarang, aku cuma bohong padamu. Supaya kau mati. Aku tak percaya. Ini kenyataannya. Kau bodoh, salah mencintai. Jadi pergi. Tinggalkan aku, orang brengsek ini. Tidak. Aku tak percaya. Mustahil. Aku tak percaya. Ini alasanmu mengusirku? Kau tak ingin lukai aku. Masih di sini mau apa? Minta maaf dariku?
Kau gila? Aku tak takut. Arga Gunawan. Kaulah yang bawa aku ke Institut Riset Sains Nasional. Wujudkan impianku. Aku rela selamatkanmu. Bahkan dengan nyawaku. Aku cinta padamu. Kau rawat Naya untukku. Tapi aku tak mau. Anakmu rawat sendiri. Jadi, pergilah sekarang. Tak ada tapi. Laras, keluar ya. Aku tak ingin kau lihat keadaanku sekarang. Ini terlalu memalukan. Aku ingin di matamu. Selalu bisa selesaikan masalahmu. Arga Gunawan. Nyonya Gunawan. Suruh orang antar dia pulang. Lalu cari obat pemicu gairah. Kau tak ingin Direktur Gunawanmu mati karena racun surya. Tapi, Tak ada tapi. Aku rela. Lakukan saja. terima kasih. Arga. Laras. Kau dehidrasi. Minum dulu. Kau kasih aku obat? Arga. Aku tak bisa lihat kau mati. Maafkan aku. Aku cinta padamu. Laras, Laras, Laras. 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 Ah, Aduh, aduh. Bising sekali. aku akan mati. Kamu tak mati? Kamu tak mati, aku tak mati. Ini, apa yang terjadi? Kamu orang 5 tahun lalu itu? Kenapa aku sebodoh ini? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? 5 Februari 5 tahun lalu. Apa kamu pergi ke penginapan di Jalan Laut Awan? Benarkah? Benar. Itu malam pengantinku dengan Dimas Saputra. Dia bilang mau sewa penginapan bersamaku. Orang malam itu bukan dia. Itu aku. Malam pengantin 5 tahun lalu, Kak Dimas sudah menjual keperawananmu. Jadi, Citra Permata bilang Dimas Saputra menjual keperawananku. Itu benar? Ya. Kamu adalah gadis dingin mutlak yang diperkenalkan Tuan padaku. Hanya gadis dingin mutlak. Yang tak akan kena balasan racun surya. Jadi, sebenarnya Naya adalah anakmu. Lupus adalah penyakit turunan di keluargaku. Aku pernah curiga dengan identitasmu. Tapi itu malam pengantinmu. Aku tak menyelidiki lebih jauh. Aku terlalu lengah. Tak kusangka, kita berdua ternyata dibohongi oleh Dimas Saputra. Ya, Untung orang 5 tahun lalu adalah kamu. Kalau tidak, aku bingung harus bagaimana. ya, untungnya kamu. Soal racun surya sudah terselesaikan. Sekarang saatnya mencari tahu dalang utama di balik layar. Bodoh, urusan sederhana saja kau gagal. Memeliharamu lebih buruk dari anjing. Tuan Kusnadi, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Lain kali, saya pasti membuat Arga Gunawan tak tersisa tulang belulang. Tak ada kesempatan lagi.
Ha! Arga Gunawan. Kau berani datang sendirian ke wilayah Tuan Kusnadi. Itu bunuh diri. Siapa bilang saya sendirian? Saya Reza Surya dari Kementerian Keamanan Negara. Raka Kusnadi. Kalian berdua dicurigai melakukan kejahatan spionase dan telah ditangkap. Bawa pergi. Selesai. Ya, termasuk Citra Permata dan semua orang lainnya. Semua mendapat ganjaran setimpal. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Tapi, masih ada satu hal yang belum selesai. Apa? Menikahlah denganku, biar ku berikan pernikahan. Yang sungguh milik kita berdua. Aku mau.